Kita akan mulai ibadah kita nyanyikan lagu Mars Sekolah Minggu. Semua nyanyi ya, yang ada di rumah maupun yang ada di gereja, nyanyi dengan suara yang keras ya, untuk memuji Tuhan kita dengan sukacita. Sekolah Minggu, sekolah Minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup baru sukaria. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Sekolah Minggu, markas kanak-kanak semua. Cari jiwa maju terus, berserah jadi tentara Kristus. Belajarlah kitab suci, cinta Tuhan gereja maju. Jalankanlah perintahnya, muliakan sepanjang hidup. Kita berdoa satu lipat tangan. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, empat kita berdoa. Kita berdoa, semua ikuti lause ya, baik yang ada di rumah maupun ada yang ada di gereja. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur kepada Tuhan untuk pagi hari yang indah, yang cerah, yang Tuhan berikan kepada kami di pagi hari ini, di hari Tuhan. Sehingga kami bisa datang ke rumah Tuhan untuk beribadah kepadamu. Yang ada di rumah juga bisa mengikuti ibadah. Kami menyerahkan ibadah kami sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Kami mohon Tuhan berkati. Tolong kami supaya bisa duduk dengan tenang, pikiran fokus, hati yang mau untuk beribadah kepadamu, dan bisa memuji Tuhan, mendengar firman-Mu dengan baik untuk kemuliaan Tuhan saja. Ini doa dan harapan kami. Ampuni dosa kami Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau nyanyikan lagu berikutnya, hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan.
hari ini adalah harinya Tuhan, jadi kita harus bernyanyi, memuji Tuhan dengan bersukaria. Oke, lalu bagaimana dengan hari-hari yang lainnya? Ya, ini maksudnya adalah hari ini adalah hari di mana kita harus pakai hari ini hanya untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, hari ini adalah hari kudusnya Tuhan. Jadi kita semua anak-anak Tuhan wajib datang beribadah kepada Tuhan di rumah Tuhan. Namun jika kondisi kita tak memungkinkan, maka kita bisa beribadah dari rumah. Tapi kita wajib beribadah kepada Tuhan di hari Minggu, di harinya Tuhan. Hari-hari yang lain juga kita bisa pakai untuk bekerja, tapi kita pakai untuk bekerja untuk kemuliaan nama Tuhan juga, ya. Oke, kita bersyukur untuk pujian ini. Kita lanjutkan, kita nyanyikan lagu Hitung Berkat-Mu. Pernahkah adik-adik sekalian menghitung berkat yang Tuhan kasih sejak kamu dalam kandungan mama hingga saat ini? Coba, siapa yang pernah hitung? Siapa yang pernah hitung berkat Tuhan? Yang kamu terima, yang kita terima dalam hidup kita? Adakah? Atau malah kita biasa saja, tak pernah memperhatikan hal itu? Nah, dari pujian kita ini, kita diajarkan, kita diingatkan untuk menghitung berkat Tuhan, ya. Selalu menghitung berkat Tuhan supaya kita bersyukur kepada Dia dan kita bisa memuliakan Dia, dan kita mau ikut Dia, mau hidup bagi Dia untuk selama-lamanya. Oke, kita nyanyikan pujian ini. Gelombang kehidupan menimpa, hati jadi takut dan putus asa. Jangan lupa berkat Tuhan hitunglah, pasti kau tercengangkan karyanya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Adakah berat bebanmu menekan, dan salib yang kau pikul melelahkan? Hitung berkatnya, pastilah kau lega. Kau kan bergirang dan terus memujinya. Hitung berkat satu persatu, dan lihatlah karya Tuhanmu. Hitung berkat satu persatu, hitung berkat yang melimpah padamu. Ya, jadi berkat yang kita terima itu bukan sedikit, sayang, ya, tapi dikatakan melimpah. Kita tak bisa hitung karena saking banyaknya. Tuhan begitu baik kepada kita. Nah, jadi kita harus selalu hitung berkat Tuhan untuk selalu bersyukur kepada Dia. Karena Dia sudah begitu baik kepada kita, mengasihi kita. Ya, bahkan kita sering menyakiti hati Tuhan dengan dosa-dosa yang kita lakukan. Tapi Tuhan tak memandang itu. Tuhan selalu memberikan kita kesempatan untuk bertobat. Selagi kita bernafas, itu artinya itu adalah kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Ya, kita bersyukur untuk pujian yang sangat bagus. Tuhan memberkati penciptanya, ya. Jadi Dia bisa menciptakan lirik-lirik yang sangat bagus dan kita bisa memuji Tuhan. Oke, kita lanjutkan pujian kita. Oke, nanti Lause-Lause bisa nyanyikan dengan suara yang lebih keras, ya. Kita nyanyikan lagu ini untuk Hari Ayah nanti, ya. Oh papaku, sahabatku,
dan selalu mengasihiku. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Papaku teladanku yang hidup dekat dengan Tuhan. Papa selalu membimbingku untuk berjalan bersama Tuhan. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Oh Tuhan, ku berdoa, berkatilah papaku. Oh Tuhan, ku bersyukur untuk papaku tercinta. Untuk papaku tercinta. Adik-adik, pernahkah kalian merasa bersyukur punya papa? Pernah ya, bahkan sering ya. Ya, kita harus bersyukur Tuhan kasih kita papa yang baik ya, terlepas dari tidak sempurnanya ya papa kita, karena tak ada manusia, tak ada papa yang sempurna di dunia ini. Yang ada kelemahan juga. Namun papa mengasihi kita, dia sudah lakukan yang terbaik untuk kita ya. Jadi kita bersyukur punya papa, dan ingat kita harus selalu mendoakan papa kita ya, mendoakan mama kita. Dan kita harus menghormatinya, sayang, taat kepada dia. Oke, adik-adik semua ya. Nah, kita mau memberikan persembahan. Derens, jalankan persembahannya sayangnya. Kita nyanyikan lagu ini, beri syukur. Oke, satu. Sorry, pakai musik. Aduh, ingat saat teduh pula. Ya, langsung. Beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Sekali lagi, beri syukur, berilah syukur, beri syukur, susah ataupun senang, beri syukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasih-Nya Yesus jadi milikmu. Oke, kita akan berdoa. Semua ikuti lause ya. Tuhan Yesus, kami sangat bersyukur untuk segala berkat yang Tuhan berikan kepada kami hingga saat ini. Kami tak bisa menghitungnya Tuhan.
karena sangat melimpah dalam hidup kami. Ajarlah kami untuk terus menghitung berkat-Mu, supaya kami selalu bersyukur dan terus percaya dan mengikuti Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, sekarang anak-anak-Mu telah memberikan sedikit persembahan kepadamu. Kami mohon Tuhan berkati. Berkati juga Papa dan Mama kami. Ampuni dosa kami Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Nah, kita mau ayat hafalan ya. Ayat hafalan kali ini agak panjang langsung ya, tapi ayat ini udah familiar sama kita ya. Jadi gampang untuk kita ingat juga ya. Oke. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 kita baca 2 kali. Setelah itu langsung akan menghilangkan ayat tulisan yang warna hijau ya. Oke, kita baca 2 kali ya. Ayat, isi dan ayatnya. Oke, 1 2 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Jangan hanya baca ya, tapi sambil ingat. Oke, sayangnya sekali lagi. 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, langsung akan hilangkan Tuhan memberkati engkau. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Kita hilangkan lagi dan melindungi engkau. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, kita hilangkan Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang kita Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 ya. Sekarang kita menghilangkan dan memberi engkau kasih karunia. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Nah, sekarang kita hilangkan Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada engkau dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Ada yang salah, Lausul. Menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tadi salah? Oh, oke. Ya, kita ulangi lagi ya. Ulangi sekali lagi ya. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oke, bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, sekarang semua isinya sudah, tinggal ayatnya. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Sekarang semua sudah hilang. Oke, 1, 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bilangan 6 ayat 24 sampai 26. Oke, ada yang mau tes? Terlalu panjangkah? Oke, langsung pilih yang paling besar. Joseph. Bisa, sayang? Belum. Oke ya, nanti hafal lagi di rumah ya, sayangnya. Nanti malam ini langsung tes di saat teduh. Saat teduh malam. Oke? Langsung tak asal ngomong ya. Langsung akan tes malam ini di saat teduh malam. Ya? Boleh? Yang ada di Zoom, dengar ya. Oke, kita coba lihat pengumuman kita. Setelah itu kita akan dengarkan firman Tuhan. Ibadah sekolah minggu secara tatap muka sudah dimulai dan tetap diadakan via Zoom ya, seperti biasa, jam 8 sampai jam 9. Saat teduh anak sekolah minggu, seperti biasa ya, via Zoom, kelas TK sampai SD 3 jam 8 sampai 8.20, SD 4 sampai remaja 8.30 sampai 9. Kita semua anak-anak sekolah minggu datang untuk ikut bersama, ya. Program sekolah minggu sore ini, latihan paduan suara untuk Hari Ayah. Diadakan siang ini via Zoom ya, jam 3 sampai 3.30 sore. Kita semua ikut ya. Ajak juga teman-temanmu. Nah, ini penting ya. Kita akan mengadakan sekolah Alkitab liburan atau SAL ya. Itu pada Senin sampai Jumat tanggal 20 sampai 24 Juni via Zoom dan tatap muka. Semua anak-anak diundang untuk ikut dan mengajak teman-temanmu. Oke. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Rasul Dirma.
Bentar ya, dulu. Oke, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan di pagi hari ini, kita mau berdoa bersama-sama ya. Adik-adik yang di rumah, berdoa juga ya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kesempatan beribadah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur bisa memuji Tuhan dengan puji-pujian sekolah minggu kami. Kiranya itu boleh menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan di sorga. Dan saat ini Tuhan, kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan. Bantu kami semua untuk bisa mengerti, bisa memahami, dan bahkan bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke. Nah, tema firman Tuhan kita pada hari ini adalah, ayo kita baca bersama-sama yuk. 2, 3. Kita menerima berkat Allah. Nah, fokus pelajarannya, hari ini kita sudah sampai pada pelajaran 13 ya, sudah 13 minggu ikut hari ini kita belajar mengenai bagaimana kita beribadah kepada Tuhan ya. Nah, hari ini firman Tuhannya diambil dari Bilangan pasal 6 ayat 22 sampai 27, termasuk tadi ayat hafalan kita tadi ya. Fokus pelajarannya apa? Nah, melalui firman Tuhan hari ini kita bisa memahami arti dari doa berkat dan bersyukur pada Allah atas ucapan berkat-Nya untuk kita. Nah, sebelum kita mendengarkan cerita firman Tuhan, kita mau melihat beberapa kartu ayat hafalan selama 13 minggu ya, satu triwulan ya Lause ya. Satu triwulan ini ada 8 ayat hafalan yang sudah kita, 8 alamat ini ya. Tapi ada yang sama-sama sih, ada 8 slide di slide Lause ini. Kita mau lihat ayat-ayat hafalan kita dan pelajaran apa yang kita ambil dari ayat hafalan kita itu ya. Nah, apakah kalian ingat ini? Mazmur 29 ayat 2. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya. Sujudlah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Ini mengajarkan kita tentang apa? Ini memberitahu kita tentang kemuliaan dan kekudusan Allah. Sorry ya, ini tanda tanyanya nggak ada ya, langsung salah ya. Yang kedua, Yohanes 4 ayat 24. Baca bersama-sama yuk, 2, 3. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Dia, harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, ayat ini memberitahu kita untuk menyembah Allah dalam roh dan kebenaran. Selanjutnya, yang tadi ayat hafalan kita. Nah, Lause mau, kan nanti malam kalian mau dites nih, Lause mau kasih tahu nih. Gampang untuk hafal yang ini. Panjang sekali memang ya. Nah, ini kalian ingat, kalau kata menyinari berarti dia memberikan kasih karunia ya. Tapi kalau menghadapkan wajahnya memberi damai sejahtera. Nanti kalau kalian ingat dua, tapi beda-beda orang sih. Ini menyinari engkau dengan wajahnya. Oh, berarti kalau menyinari berarti memberi kasih karunia. Kalau menghadapkan wajahnya, oh berarti Tuhan memberi damai sejahtera. Jadi mudah nanti untuk kalian menghafalnya. Supaya nanti malam waktu langsung selfie test, kalian bisa. Oke? Nah, mari kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Bilangan 6 ayat 24 sampai 20. Halo, ini ayat hafalan kalian. Jangan menghafal sekarang. Hafalnya nanti. Nanti setelah selesai sekolah minggu boleh hafal sampai malam, oke? Sekarang kita baca bersama-sama. 2, 3. Bilangan 6 ayat 20.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Hal ini mengajarkan kita apa? Lihat. Memberitahu kita tentang berkat Allah, ya, berkat Allah yang kita terima dalam hidup kita. Lanjut, nanti kita akan belajar lebih lanjut mengenai itu ya. Mazmur 100 ayat 2, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Ini memberitahu kita tentang apa? Memberitahu kita untuk menyembah Allah dengan sukacita. Mazmur 100 ayat 5. Sebab Tuhan itu baik, kasih setianya untuk selama-lamanya, dan kesetiaannya tetap turun-temurun. Nah, ini memberitahu kita bahwa Allah itu baik, bahkan sangat baik. Mazmur 100 ayat 1. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Nah, ini mengajarkan kita tentang apa ya? Memberitahu kita untuk bersorak-sorai kepada Tuhan. Mazmur 100 ayat 3, ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah, Dialah yang menjadikan kita, dan punya Dialah kita, umatnya dan kawanan domba gembalaannya. Nah, ayat ini memberitahu kita bahwa Allah lah menjadikan kita, dan bahwa kita adalah kawanan domba gembalaannya. Nah, Mazmur 100 ayat 4 yang terakhir ya. Masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah namanya. Memberitahu kita untuk senantiasa bersyukur kepada Allah. Nah, tadi Lausa sudah bilang hari ini adalah pelajaran 13 dari triwulan kita selama ini ya. Kita sudah 12 minggu berlalu kita belajar mengenai ibadah, bagaimana cara kita beribadah, bagaimana cara kita menyembah Tuhan dengan benar. Nah, minggu lalu juga kita sudah melihat, mendengar, mengapa kita harus menyembah Allah. Masih ingat beberapa poin ini? Nah, mengapa? Karena hanya Allah yang layak untuk kita sembah. Dan karena Allah memerintahkan kita, memberi perintah agar kita menyembah Dia. Karena kita ingin menyenangkan Allah. Dan apa? Karena kita ingin menghormati Allah kita. Oleh sebab itu kita menyembah Allah. Nah, kita juga sudah belajar bagaimana kita menyembah Allah itu dengan baik dan dengan benar. Nah, ini pelajaran pertama ya. Apa ini? Ya, ketika kita berdoa kepada Tuhan, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan. Ketika kita berdoa itu sudah termasuk ibadah. Ketika kita bernyanyi seperti tadi, beberapa pujian yang kita nyanyikan itu, ketika Lausa Selfie bilang, mari kita memuji Tuhan, kita akan memulai sekolah minggu kita, mari kita puji Tuhan dengan lagu Mars Sekolah Minggu. Nah, itu adalah ibadah kita kepada Tuhan, itu sudah masuk dalam ibadah. Nah, ketika pendeta atau hamba Tuhan atau lause-lause memberitahukan firman Tuhan, mengajarkan cerita Alkitab, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Nah, ketika kita memberi persembahan, setiap minggu kita memberi persembahan ya, nah itu juga adalah ibadah kita kepada Tuhan. Oke, adik-adik yang di rumah, sorry ya Lause ini. Kalau mau chat pribadi, chatnya ke salah satu Lause co-host ya sayangnya. Oke, karena nanti Lause Derma tak bisa baca. Oke. Nah, ketika kita mengakui iman kita di depan jemaat Tuhan, ketika kita mengakui iman kita kepada Tuhan di depan jemaat, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dan ketika kita dibawa orang tua kita untuk dibaptis, ataupun kita setelah dewasa baru dibaptis, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dan minggu lalu, ketika kita menerima perjamuan kudus, itu juga merupakan ibadah kita kepada Tuhan. Dan hari ini,
kita mau belajar mengenai ini ya. Doa berkat. Doa berkat itu termasuk dari ibadah kita. Nah, kita mau lihat satu video ini ya. Perhatikan. Ah, kok kecil? Bentar ya. Lause, suaranya kecil. Enggak ke atas deh. Enggak ya. Oh. Oke ya, bentar ya adik-adik. Mana speaker? Pemirsa kita sekalian, mulai besok ini Bisa ya? Ya, sampai selesai ya. Nah, setiap hari Minggu itu Bapak Pendeta akan sampaikan doa berkat dari atas mimbar. Dan doa berkat yang disampaikan Bapak Pendeta tadi itu diambil dari 2 Korintus 13 ayat 13 ya. Nanti adik-adik bisa baca di rumah. 2 Korintus 13 ayat 13. Nah, dan doa berkat itu biasanya disampaikan di akhir ibadah setelah puji-pujian, setelah memberikan persembahan, setelah firman Tuhan. Dan doa penutup, habis itu pendeta akan mengangkat tangan dan memberikan doa berkat bagi semua jemaatnya. Nah, apakah setelah doa berkat juga ibadah selesai? Tidak ya. Tadi masih ada apa? Amin, amin, amin. Baru pendeta bilang ibadah kita selesai, baru ibadah kita selesai. Jadi jangan nanti ketika adik-adik ikut sekolah minggu, ikut kebaktian umum, setelah firman Tuhan, ibadahnya sudah selesai, saya langsung turun saja. Ibadahnya selesai, ayo kita pulang. Tidak ya, ini akhir dari ibadah setiap hari Minggu. Oke? Akhir dari ibadah kita setiap hari Minggu persis seperti ini, seperti video yang kita tonton tadi. Nah, tidak kedengaran ya? Tes? Apakah sudah kedengaran? Tes? Halo? Lause? Tes, tes. Oh, videonya. Iya, Lause kecil ya suaranya memang tadi. Oke. Kita lanjut ya. Nah, tapi doa berkat yang... Kok putar lagi ya? Doa berkat yang kita mau pelajari. Doa berkat yang mau kita pelajari hari ini bukan doa berkat yang tercatat di 2 Korintus 13 ayat 13 tadi ya. Melainkan yang tercatat di dalam salah satu kitab Musa. Siapa yang ingat nama-nama kitab Musa ada berapa? Ada berapa? Ada berapa kitab Musa, adik-adik? Iya, 5. Benar ya. Apa aja? Apa aja, Derens? Apa aja, Ting? Keluaran, Ya. Terus? imamat, Ya, terus? imamat, bilangan, Dan? ulangan, Ulangan. Nah, ulangan. oke, terima kasih adik-adik yang menjawab. Langsung nggak bisa lihat ya siapa yang jawab ya. Nah, hari ini kita mau belajar doa berkat yang tercatat di dalam kitab Bilangan, yaitu ayat hafalan kita tadi. Mari kita baca sekali lagi bersama-sama. Lause mau dengar suara adik-adik yang di gereja dengan kencang, oke? 2, 3.
Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Nah, ada beberapa gereja juga yang menyampaikan doa berkatnya persis seperti ini ya. Banyak hamba Tuhan yang pakai ayat ini. Nah, kita mau melihat apa sih arti kata berkat itu sendiri? Arti kata berkat itu adalah karunia Tuhan yang membawa kebaikan dalam hidup manusia, ya. Karunia Tuhan, berkat Tuhan yang kita terima yang membawa kebaikan bagi hidup kita, yang membawa kebaikan dalam hidup kita. Nah, adik-adik, apakah kalian tahu bahwa doa berkat itu diberikan oleh Tuhan langsung ya? Diberikan oleh Tuhan langsung kepada Musa dan nanti akan disampaikan oleh Harun. Nah, doa berkat itu diberikan Allah ketika kemah suci selesai dibangun. Setelah kemah suci selesai dibangun dan apa yang terjadi waktu itu? Masih ingat nggak? Awan kemuliaan Allah memenuhi kemah suci dan orang-orang Israel sujud menyembah kepada Tuhan. Disitulah Tuhan, sorry ya. Dan nanti Tuhan akan memerintahkan kepada Harun, doa berkat itu harus disampaikan persis kepada orang-orang Israel, persis seperti yang diberitahukan oleh Allah. Nah, siapa yang bisa menyampaikan doa berkat? Kalau di perjanjian lama itu imam, ya, dalam yang pertama itu Imam Harun dan juga anak-anaknya itu merupakan imam di kemah suci, dan Harunlah yang memberikan doa berkat itu kepada umat Israel. Namun sekarang yang memberikan doa berkat itu adalah pendeta. Apakah boleh lause? Tidak boleh. Apakah boleh guru Injil? Tidak boleh. Harus pendeta yang sudah ditahbiskan. Nah, jadi kalau Bapak Pendeta tidak ada di tempat lause, bagaimana dengan doa berkatnya ibadah tadi? Nah, kalau Bapak Pendeta tidak ada di tempat, maka doa berkatnya digantikan dengan doa Bapa kami. Bagi adik-adik remaja yang sudah pernah ikut kebaktian umum dan Bapak Pendeta tidak ada di tempat, pasti pernah melihatnya ya. Nah, ini dia ya, Imam Harun dan juga sekarang pendeta yang memberitahukannya, yang memberikannya. Nah, tadi Lause bilang kan, bahwa doa berkat itu diberikan oleh Allah langsung. Ya. Karena Tuhan memberikan perintah kepada Musa. Apa perintahnya? Nanti adik-adik bisa baca di Bilangan 6 ayat 23. Berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya. Beginilah kamu harus memberkati orang Israel. Katakanlah kepada mereka. Ini adalah perkataan Allah loh. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Begitu sangat indah ya kata-kata ini. Dan Harun serta pendeta sekarang harus memberkati orang Israel dengan doa berkat yang diberikan oleh Allah ini. Apakah Harun melaksanakannya? Ya, dilaksanakan. Nah, jadi kita mau melihat ya, apa arti dari doa berkat yang sudah kita baca tadi, yang tercatat dalam Bilangan 6 ayat 24 sampai 26 itu. Kita mau melihat arti dari kata-katanya itu. Yang pertama, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Artinya adalah Tuhan menyediakan bagi kita ya, segala hal yang baik dan memelihara kita dalam pengawasan Tuhan. Nah, Tuhan itu senantiasa memelihara kita, mencukupkan setiap kebutuhan kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Artinya apa? Hati dan pikiran kita tahu bahwa Allah itu sayang kepada kita, bahwa Allah itu mengasihi kita.
Dan bahwa Tuhan, bahwa Dia menerima kita sebagai anak-anaknya. Dan bahwa Dia hadir bersama dengan kita. Nah, dan memberi engkau kasih karunia. Artinya apa? Allah tidak berpaling meninggalkan kita. Tuhan tidak meninggalkan kita. Tuhan akan selalu mengawasi kita, anak-anaknya, dengan penuh kasih. Dan apa? Diberitahukan bahwa Tuhan itu juga lemah lembut, mempedulikan kita, peduli atas keadaan kita, peduli terhadap kita. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya apa? Karena Yesus adalah juru selamat kita, maka kita berdamai dengan Allah. Iya. Karena kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus yang mati di atas kayu salib, maka Tuhan memberikan damai sejahtera itu dalam hati kita. Maka kita didamaikan dengan Allah. Kita manusia berdosa yang sudah jauh dari Allah. Namun karena Tuhan mengasihi kita, Tuhan apa? Mengutus anaknya ke dunia ini dan mati di atas kayu salib, menebus dosa-dosa kita. Sehingga kita bisa berdamai kembali dengan Allah kita. Nah, jadi itu adalah arti dari doa-doa berkat itu. Dan sekarang kita mau melihat 3 unsur utama dalam doa berkat tadi. Yang pertama, doa ini memberitakan janji Allah. Ya, tadi dalam doa itu ada janji Allah ya, Tuhan akan memberkati kita, Tuhan akan apa? Memberikan kita kasih karunia, Tuhan akan apa? Memberi kita damai sejahtera. Nih, doa ini memberikan janji Allah akan memberkati dan menjaga umatnya. Doa ini, doa berkat yang tadi ya, memberitahukan Allah memperlakukan umatnya dengan penuh kasih. Dan juga apa? Bukan hanya memperlakukan kita penuh kasih, tapi juga memberikan kita kasih setianya. Dan dari doa ini kita juga tahu bahwa Allah memberi kita damai sejahtera yang datang hanya dengan kehadiran Allah yang kekal. Ketika kita menerima Tuhan di hati kita, maka akan ada damai dalam hati kita, damai yang tak bisa dikatakan, damai yang tak bisa digambarkan. Karena apa? Ini hubungan kita dengan Tuhan. Bukan damai karena kita menerima sesuatu dari orang lain, kita merasakan sukacita, damai dalam hati kita. Ketika kita diajak jalan-jalan, pergi berlibur, oh saya merasakan damai dalam hati saya. Bukan karena itu, tapi damai yang dimaksudkan di sini adalah ketika kita menerima kehadiran Tuhan dalam hati kita, maka kita akan merasakan suatu kedamaian. Nah, jadi apa pelajaran yang bisa kita pelajari dari doa berkat yang sangat singkat tadi yang sudah kita hafal? Yang pertama, doa berkat itu merupakan dari ibadah kita. Ingat ya, ibadah kita belum selesai sampai nanti apa? Seperti di video tadi, Bapak Pendeta angkat tangan, sampaikan doa berkat kepada kita, dan juga Bapak Pendeta mengatakan, ibadah sudah selesai. Nah, ibadah baru selesai di situ. Bukan setelah selesai persembahan, kita boleh pulang karena ibadahnya sudah selesai. Bukan. Setelah firman Tuhan, ibadah selesai. Bukan. Tapi setelah doa berkat, setelah amin-amin, dan juga setelah Bapak Pendeta mengatakan ibadah sudah selesai. Kita harus ingat, doa berkat merupakan bagian dari ibadah. Yang puji-pujian kita sudah pelajari kan, puji-pujian, firman Tuhan, memberikan persembahan. Nah, ini termasuk doa berkat, dan itu selalu di bagian akhir dari ibadah. Doa berkat merupakan berkat Allah atas umatnya. Iya, doa berkat yang dicatat dalam bilangan tadi merupakan berkat yang kita terima daripada Tuhan, ya. Dan itu hanya kita yang menerimanya. Hanya kita, maksudnya bukan hanya kita di aula ini, melainkan hanya kita orang-orang percaya yang menerimanya.
Jadi orang di luar sana tidak menerima berkat daripada Tuhan itu yang dicatat dalam bilangan tadi itu. Mereka tak menerima doa berkat itu. Melainkan hanya orang-orang yang percaya, orang-orang yang telah menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat pribadinya, itulah yang menerima doa berkat tadi. Karena itu doa berkat tidak bisa diberikan sembarangan. Nah, yang terakhir, bersyukur kita sudah diselamatkan. Ya, kita bersyukur ya, karena kita sudah dipanggil Tuhan menjadi anak-anak Tuhan. Kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, sehingga kita mendapatkan berkat daripada Tuhan. Mendapatkan, kita bisa menerima doa berkat yang telah diberikan Tuhan kepada hambanya, dan juga hambanya sampaikan kepada kita. Kita harus senantiasa bersyukur ketika kita menerima doa berkat. Ketika Bapak Pendeta memberikan doa berkat kepada kita, kita menerima doa berkat tersebut, kita harus bersyukur, kita harus mengingat. Ini adalah hak istimewa yang diberikan kepada kita dalam menerima doa berkat itu. Karena apa? Kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi kita harus ingat ya, 3 pelajaran yang kita dapat dari doa berkat yang kita baca tadi dan yang sudah kita hafalkan tadi ya, karena itu merupakan ayat hafalan kita ya, bertepatan ya, itu bukan karena dipilih Lause Mega atau dipilih Lause Dharma, tapi memang sudah dicatat di bukunya, persis sama ayat hafalannya dan firman Tuhannya. Nah, kita bersyukur, kiranya Tuhan tolong kita ya, ketika kita datang beribadah, kita ikuti sampai kita menerima doa berkat. Tapi di sekolah minggu tidak ada ya, di sekolah minggu kita tidak sampaikan doa berkat. Itu di kebaktian umum karena Bapak Pendeta yang akan sampaikan. Oke. Dan kita juga bersyukur karena kita boleh menjadi umat Tuhan sehingga kita boleh menerima doa berkat tersebut yang disampaikan oleh hamba Tuhan. Nah, demikian firman Tuhan kita pada hari ini. Kita mau lihat satu pengumuman ya. Nah, pengumumannya untuk semua guru-guru sekolah minggu. Latihan pujian untuk guru sekolah minggu akan diadakan setelah sekolah minggu selesai. Guru-guru agar tinggal sebentar ya. Jadi nanti setelah doa, guru-guru diharapkan untuk tinggal bersama-sama ya, berlatih di sini. Oh, setelah latihan anak-anak ya? Oh, oke. Oke, Lause Dharma salah ya, adik-adik yang di Zoom. Anak-anak dulu, anak-anak latihan dulu. Jangan keluar yang di Zoom, oke? Oke, sepertinya Lause stop share ya, biar bisa lihat. Adik-adik yang di Zoom, jangan keluar, karena nanti kalian latihan paduan suara untuk Papa. Setelah anak-anak latihan, baru guru-guru sekolah minggu berkumpul kembali di aula kebaktian untuk latihan puji-pujian yang akan dipersembahkan bagi Tuhan di kebaktian umum nanti ya. Oke ya, kita mau berdoa ya. Semua ambil sikap berdoa. Oke, kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan berikan bagi kami orang-orang percaya, sehingga kami bisa menerima doa berkat yang disampaikan oleh Bapak Pendeta. Tuhan, kami juga bersyukur meskipun kami masih kecil, kami boleh belajar hal ini. Bantulah kami agar kami bisa mengingatnya hingga kami dewasa nanti dan bisa mengikuti ibadah dengan baik seperti yang sudah kami pelajari selama ini. Terima kasih Tuhan. Kami akan melanjutkan latihan kami. Tolong kami semua bisa berlatih dengan baik. Ampuni kami Tuhan dari dosa dan kenakalan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, kita mau foto ya, langsung kasih full screen dulu.